Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ali Laude, yang SPD BDW, dan teman-teman sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan presentasi dari kelompok 1 yang akan membahas tentang konsep dasar dalam olahraga. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Setia. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Konsep Dasar dalam Olahraga ini dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah atau pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, sekaligus untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep-konsep dasar yang menjadi landasan dalam dunia olahraga. Pemahaman terhadap konsep dasar olahraga sangat penting bagi siapa saja yang ingin terlibat dalam kegiatan olahraga, baik sebagai praktisi, pelatih, maupun pengamat. Dalam penyusunan makalah ini, penulis berusaha mengumpulkan dan menyampaikan informasi dari berbagai sumber yang relevan dan terpercaya. Makalah ini mengulas tentang pengertian olahraga, tujuan dan manfaat olahraga, prinsip-prinsip dasar dalam olahraga, klasifikasi olahraga, hingga komponen-komponen kebugaran jasmani yang perlu dikembangkan. Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan dan penyempurnaan makalah ini di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Bab 1. Latar belakang. Olahraga telah menjadi bagian integral dari peradaban manusia sejak zaman purba hingga era modern ini. Sejak dahulu, manusia telah menyadari bahwa aktivitas fisik tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan hidup, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesehatan kebugaran tubuh. Seiring dengan perkembangan zaman, olahraga telah berkembang dari sekedar aktivitas fisik menjadi sebuah sistem yang terorganisir dengan baik, memiliki aturan, kompetisi, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Dalam konteks modern yang serba cepat dan penuh tekanan, olahraga memiliki peran yang semakin vital. Kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup telah menyebabkan meningkatnya pola hidup sedentari atau kurang gerak. Di kalangan masyarakat, banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk baik di depan komputer, gadget, maupun kendaraan. Kondisi ini berkontribusi terhadap munculnya berbagai penyakit degeneratif seperti obesitas, diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung koroner, dan gangguan metabolisme lainnya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat bahwa kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko keempat terbesar penyebab kematian global, yang menyumbang sekitar 3,2 juta kematian setiap tahunnya. Data ini menunjukkan betapa pentingnya aktivitas fisik dan olahraga dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. WHO merekomendasikan orang dewasa untuk melakukan aktivitas fisik aerobik intensitas sedang minimal 150 menit per minggu atau aktivitas intensitas tinggi minimal 75 menit per minggu. Di Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya olahraga telah mengalami peningkatan, meskipun masih perlu terus ditingkatkan. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional telah tentang bagaimana tubuh manusia merespon latihan, bagaimana merancang program latihan yang efektif, bagaimana mencegah cedera, dan bagaimana mengoptimalkan performa atlet. Semua ini dibangun di atas fondasi konsep dasar olahraga yang kokoh. Berdasarkan latar belakang tersebut,
pentingnya bagi kita untuk memahami konsep dasar dalam olahraga secara menyeluruh. Pemahaman yang baik tentang konsep dasar akan membantu individu untuk melakukan olahraga dengan benar, aman, dan efektif, sehingga dapat memperoleh manfaat maksimal dari aktivitas olahraga yang dilakukan. Dalam konteks pendidikan, olahraga memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang sehat, bugar, dan berkarakter. Melalui pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah, siswa tidak hanya belajar keterampilan motorik dan meningkatkan kebugaran jasmani, tetapi juga belajar nilai-nilai penting seperti disiplin, kerjasama, sportivitas, menghargai pendapat, perbedaan, dan pantang menyerah. Nilai-nilai ini sangat penting untuk meningkatkan karakter yang kuat dan pribadi yang berkualitas. Perkembangan ilmu keolahragaan telah melahirkan berbagai cabang ilmu pendukung seperti fisiologi olahraga, psikolog olahraga, biomekanika, gizi olahraga, dan ilmu pelatihan. Integrasi dan berbagai cabang ilmu ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana mengatur dan mendorong pengembangan olahraga di berbagai tingkatan, mulai dari olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, hingga olahraga prestasi. Undang-undang ini menegaskan bahwa olahraga adalah hak setiap warga negara dan negara berkewajiban untuk menyediakan akses dan fasilitas olahraga yang memadai. Makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap konsep-konsep dasar dalam olahraga yang perlu diketahui oleh setiap orang yang ingin menjalani gaya hidup sehat dan aktif. Selanjutnya yaitu bab 2 yang akan membahas tentang pembahasan olahraga merupakan salah satu aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari. Pada awalnya olahraga itu diambil dari bahasa Jawa, yaitu terdapat dua kata, yaitu pertama olah yang artinya itu melatih, mengolah, dan mengerjakan, dan satu lagi yaitu raga yang berarti badan atau tubuh. Sejarah dan perkembangan olahraga. Awalnya olahraga ini sudah ada pada zaman peradaban manusia purba yang dulu digunakan untuk aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari seperti berburu, berlari dari kejaran mangsa, dan juga bertarung. Tujuan olahraga. Olahraga memiliki berbagai tujuan yang dapat dikategorikan berdasarkan kepentingan dan konteksnya masing-masing. Olahraga untuk kesehatan biasanya itu untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan serta kebugaran jasmani si orang tersebut. Iya. Untuk pendidikan, dalam konteks pendidikan, olahraga bertujuan untuk mengembangkan aspek kognitif, efektif, dan juga psikomotor si peserta didik. Untuk rekreasi, olahraga biasanya berfungsi untuk memberikan kesenangan, hiburan, dan juga rekreasi. Untuk jenjang prestasi, tujuan olahraga di prestasi itu biasanya untuk mencapai prestasi maksimal pada tingkatan tertentu, mulai dari tingkat lokal, nasional, regional, ataupun internasional. Adapun fungsi atau manfaat dari olahraga itu sebagai media rehabilitasi yang berfungsi untuk memulihkan kondisi tubuh yang telah mengalami cedera atau penyakit yang membutuhkan rehabilitasi melalui olahraga. Olahraga dalam bidang sosial juga membantu dalam membangun dan mempererat hubungan sosial melalui seperti seseorang yang dapat berinteraksi dengan orang lain, membangun jaringan pertemanan, dan mengembangkan rasa kebersamaan. Manfaat olahraga yang sangat luas dan komprehensif bagi kehidupan manusia. Manfaat ini dapat dikategorikan menjadi manfaat fisik, mental, dan sosial. Bab 3 kesimpulan. Olahraga adalah aktivitas fisik
yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk mendorong, membina, dan mengembangkan potensi jasmani dan rohani dan sosial seorang. Olahraga bukan sekadar aktivitas fisik biasa, tetapi memiliki aspek fisiologis, psikologis, dan sosial yang kooperatif. Olahraga memiliki berbagai tujuan yang luas, meliputi tujuan kesehatan dan kebugaran, pendidikan, rekreasi, prestasi, rehabilitas, dan tujuan sosial. Setiap jenis olahraga memiliki penekanan tujuan yang berbeda sesuai dengan konteks dan kepentingannya. Saran untuk masyarakat umum, tingkatkan kesadaran untuk pentingnya olahraga, memenuhi aktivitas fisik secara teratur, minimal 30 menit per hari atau 3-5 kali seminggu. Pilih jenis olahraga yang dapat dilakukan secara konsisten dan menyenangkan. Untuk lembaga pendidikan, optimalkan pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah dengan menyediakan guru pendidikan jasmani yang berkualitas, fasilitas yang memadai, dan waktu yang cukup untuk aktivitas olahraga. Integrasikan pendidikan tentang konsep dasar olahraga dalam kurikulum agar siswa memahami pentingnya gaya hidup aktif sejak dini. Untuk peneliti dan akademis, lakukan penelitian lebih lanjut tentang berbagai aspek olahraga, terutama yang berkaitan dengan konteks lokal kebutuhan masyarakat Indonesia. Dimensiasikan hasil penelitian kepada masyarakat luas dan bentuk yang mudah dipahami. Bab 3. Penutup. Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan. Untuk masyarakat umum, tingkatkan kesadaran akan pentingnya olahraga dengan memulai aktivitas fisik secara teratur, minimal 30 menit per hari, 3-5 kali seminggu. Pilih jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi, kemampuan, minat, dan tujuan pribadi agar dapat dilakukan secara konsisten dengan menyenangkan. Jangan ragu untuk memulai dengan intensitas ringan dan meningkatkannya secara bertahap sesuai kemampuan tubuh. Untuk pemerintah dan pemangku kebijakan, perluas akses masyarakat terhadap fasilitas olahraga dengan menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, terutama di lingkungan pemukiman, sekolah, dan tempat kerja. Implementasikan program promosi kesehatan melalui olahraga secara masif dan berkelanjutan. Berikan insentif dan dukungan bagi masyarakat yang aktif berolahraga secara fasilitasi kegiatan olahraga masyarakat di berbagai tingkatan. Untuk lembaga pendidikan, optimalkan pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah dengan menyediakan guru pendidikan jasmani yang berkualitas, fasilitas yang memadai, dan waktu yang cukup untuk aktivitas olahraga. Integrasikan pendidikan tentang konsep dasar olahraga dalam kurikulum olahraga siswa, memahami pentingnya gaya hidup aktif sejak dini. Kembangkan program ekstrakurikuler olahraga yang variatif untuk mendokumentasikan minat dan bakat siswa yang beragam. Untuk praktisi dan pelatih olahraga, terus tingkatkan kompetensi dan pengetahuan tentang ilmu keolahragaan dengan mengikuti pelatihan, sertifikasi, dan perkembangan terkini dalam bidang olahraga. Terima kasih. Itulah sesi diskusi pada hari ini. Sekian dari kami. Saya Ibu Hamzah. Saya Sertin Andriansa. Saya Politus Salian Sukagul. Saya Damai Rewicau di Domini Daily. Saya Muhammad Afari Lutfi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.